Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi kelompok saya yang menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa kerusakan komputer dengan algoritma Critani faktor. Kelompok saya ada 3 orang, yaitu Ferdinand Radiosteran, Maria Angelika Santia, sama Graciela Sanglareti. Sistem pakar diagnosa kerusakan komputer dengan algoritma Critani faktor. Sistem pakar diagnosa kerusakan komputer dengan menggunakan algoritma Critani faktor adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi dan mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada komputer. Sistem ini menggunakan metode Critani faktor untuk menghitung tingkat kepastian atau keyakinan terhadap setiap kemungkinan kerusakan yang ada. Metode Critani faktor adalah sebuah pendekatan dalam kecerdasan buatan yang menggabungkan pemikiran manusia dan logika komputer. Dalam sistem ini, sebuah basis pengetahuan yang telah dikumpulkan dari pakar di bidang perbaikan komputer digunakan sebagai sumber informasi. Basis pengetahuan ini berisi aturan-aturan yang mengumumkan gejala-gejala atau tanda-tanda kerusakan dengan kemungkinan penyebabnya. Sistem pakar ini menerima inputan berupa gejala-gejala atau tanda-tanda kerusakan yang dialami oleh pengguna komputer. Kemudian dengan menggunakan algoritma Critani faktor, sistem akan menghitung tingkat keyakinan terhadap setiap kemungkinan kerusakan yang mungkin terjadi. Algoritma ini memperhitungkan faktor keyakinan atau ketidakpastian dalam proses diagnosa. Hasil diagnosa yang diberikan oleh sistem pakar ini berupa daftar kemungkinan kerusakan komputer beserta tingkat kepastian atau keyakinannya. Penggunaan dalam menggunakan informasi ini sebagai panduan untuk mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Selain itu, sistem ini juga dapat terus diperbarui dengan pengetahuan baru dari para pakar sehingga mampu meningkatkan akurasi dari kinerja dalam mendiagnosa kerusakan komputer. Pendahuluannya kita lewat yang metode penelitiannya, pengenalan data, metode penelitiannya pengenalan data. Dalam penelitian ini menganalisis tulis kasus pada objek, yaitu kerusakan komputer laboratorium Universitas Budi Luhur. Urutan penelitiannya akan dilakukan mulai dari tahap pengumpulan data sampai dengan implementasi sistem serta pengujian sistem, yaitu yang pertama melakukan survei, melakukan studi literatur, melakukan pengumpulan data, melakukan analisis kebutuhan sistem, pembuatan sistem, melakukan pengujian sistem, mendapatkan hasil pengujian sistem. Alur penelitian. Dalam data yang diperoleh penelitian ini adalah data gejala dan data kerusakan terhadap penentuan nilai CF pakar yang berasal dari kepala laboratorium komputer beserta dengan cara pengangan atau solusi yang telah diberikan. Hasil yang didapatkan berupa data gejala, data kerusakan, faktor kepastian pakar berupa data MB, mother of belief and mother of disbelief. Data kerusakan, kode K1, nama kerusakan, monitor rusak, detail kerusakan, monitor tidak berfungsi dengan baik atau mati total. Saran kerusakan, cek kabel power monitor dan kabel VGA monitor apabila tidak ada perubahan secara laporan supervisor dan lakukan pemerintahan barang. Yang kedua, K2, memori kerusakan. Detail kerusakan, memori card atau RAM tidak berfungsi dengan baik. Saran kerusakan, coba bersihkan pin kuningan pada RAM dengan penghapusan atau kain halus. Bersihkan slot RAM atau motherboard dan coba ganti slot pada motherboard setiap kalau tetap tidak bisa, cek pada perangkap lain untuk motherboard. Segera lapor supervisor atau lakukan permintaan barang. Yang ketiga,
yaitu nama kerusakan hard disk rusak, detail kerusakan hard disk tidak berfungsi dengan baik atau bad sector. Saran kerusakan, coba lakukan checklist atau defragment disk, backup data, coba lakukan install ulang OS, dan lakukan kalau masih tetap berfungsi tidak baik secara lapor supaya dilakukan permintaan barang. VGA rusak ketika graphic card tidak berfungsi atau mati. Saran kerusakan, bersihkan pin pada VGA card atau slot card VGA card dan mencoba memakai display onboard motherboard. Apabila pada onboard ini menyala, maka segera lakukan permintaan barang ke supervisor. Yang kedua, nama kerusakan. Nama kerusakan OS bermasalah. Detail kerusakan, Windows tidak berjalan lancar atau blue screen. Saran kerusakan, cek semua drive sistem, cek sistem BIOS, dan lakukan replay sistem jika masih belum bisa. Segera backup data dan lakukan instalasi ulang OS. Power supply rusak, PSU tidak ada daya untuk menyalakan komputer. Coba jumper PSU apabila tidak ada daya secara lanjut. Lakukan permintaan PSU ke supervisor dan minta dengan daya yang sedikit lebih besar dari sebelumnya. Prosesor rusak, prosesor sudah tidak berfungsi dengan baik. Segera melakukan permintaan barang, kalau bisa dengan colok yang lebih tinggi. Untuk seterusnya, lebih sering lakukan penambahan thermal paste agar prosesor lebih tahan lama. Motherboard rusak, slot dan port motherboard banyak yang tidak berfungsi. Periksa dengan pasti kondisi semua perangkat pada PC. Coba dengan perangkat yang menyala dari PC lain. Apabila tidak ada tanda perangkat menyala, maka segera lakukan permintaan barang ke supervisor. Keyboard rusak, ketika keyboard tidak teridentifikasi atau karakter inputan tidak bisa, periksa slot USB pada motherboard dan coba tukar keyboard dengan yang menyala dari PC lain. Apabila tidak ada tanda keyboard berfungsi, maka lakukan permintaan barang ke supervisor. Mouse rusak, ketika mouse tidak teridentifikasi atau pointer mouse tidak berjalan dengan baik, periksa slot USB pada motherboard dan coba tukar mouse dengan yang menyala dari PC lain. Apabila tidak ada tanda mouse berfungsi secara, lakukan permintaan barang pada supervisor. Tabel gejala, kode gejala G1. Nama gejala, CPU hidup tapi tidak ada gambar tertampil di monitor. G2, terdapat garis horizontal atau vertikal dengan monitor. G3, tidak ada tampilan awal BIOS. G4, muncul pesan error pada BIOS atau isi pesan selalu berbeda pada tiap kasus. G5, alarm BIOS berbunyi. G6, terdengar suara aneh pada HDD. G7, sering terjadi hang atau crash saat menjalankan aplikasi. G8, selalu scan disk ketika booting. G9, muncul pesan error saat menjalankan aplikasi gratis. G10, drive informasi tidak teridentifikasi dalam drive manajemen. G11, tiba-tiba OS melakukan restart otomatis. G12, keluarnya blue screen pada OS Windows atau isi pesan selalu berbeda pada tiap kasus. G14, tidak ada tanda-tanda dari sebagian atau seluruh perangkat menyala. G15, sering tiba-tiba mati tanpa sebab. G16, muncul pesan pada Windows bahwa Windows kekurangan memori. G17, aplikasi berjalan dengan lambat. G18, kinerja gratis terasa sangat berat. G19, drive tidak teridentifikasi dalam BIOS. G20, informasi deteksi yang salah dalam BIOS.
G21 hanya sebagian perangkap yang bekerja. G12 sebagian atau seluruh karakter inputan mati. G23 pointer mouse tidak merespon gerakan mouse. G24 tampak blok hitam dan gambar tidak simetris atau acak. G25 keluar bunyi bit panjang pada saat dinyalakan. G26 tidak ada indikasi masuk power. G27 mati total. G28 keluar bit berulang-ulang kali. G29 belum sampai Windows sudah restart lagi. G20 respon lambat pada inputan. G31 mampu indikator monitor berwarna merah. G32 double klik pada mouse. G33 lampu indikator mouse tidak menyala. Tabel 3 faktor kepastian pakai. Monitor rusak. CPU hidup tapi tidak ada gambar tertampil di monitor. Tampak blok hitam dan gambar tidak simetris atau acak. Terdapat garis kiri horizontal atau vertikal di tengah monitor. MB-nya 0,8 MB, MD-nya 03, 0901, 09. Mouse rusak. Pointer mouse tidak merespon gerakan mouse. MB 09, MD 01. Drive informasi tidak terintegrasi dalam drive manajemen. 0 MD 08, MB 08, MD 02. Lampu indikator mouse tidak menyala. MB 09, MD 02. Mouse double klik pada mouse. 0 MB 09, MD 02. Memori rusak. CPU hidup tapi tidak ada gambar tertampil di monitor. MB 08, MD 02. Muncul pesan pada Windows bahwa Windows kekurangan memori. MB 09, MD 01. Keluar bit berulang-ulang kali. MB 07, MD 02. Keluar bunyi bit panjang pada saat dinyalakan. MB 07, MD 03. Aplikasi berjalan dengan lambat. MB 08, MD 02. Muncul pesan error pada BIOS atau isi pesan selalu berbeda pada tiap kasus. MB 07, MD 03. Sering terjadi hang atau crash pada saat menjalankan aplikasi. MD 08, MD 02. Respon lambat pada inputan. MB 07, MD 03. Lampu indikator monitor berwarna merah. MB 08, MD 03. Hard disk rusak. Aplikasi berjalan dengan lambat. MD 07, MD 03. Sebelum sampai Windows sudah restart lagi. MB 07, MD 03. Muncul pesan error pada saat pertama OS di load dan ReHD. MD 07, MD 02. VGA rusak. Cara hidup tapi tidak ada gambar tertampil di monitor. MB 08, MD 02. Motherboard rusak. Hanya sebagian perangkat yang bekerja. MD 09, MD 01. Keyboard rusak. Sebagian atau seluruh karakter inputan mati. MB 09, MD 01. Drive tidak terintegrasi dalam BIOS. MB 07, MD 04. Respon lambat pada inputan. MB 07, MD 03. Ini adalah cara mengerjakan hasil pembahasannya, itu rumusnya. MB 04 kurang 003 bagi 1 kurang 0,03 CF sama dengan 0,37 bagi 097
sama dengan 0381. Garis kan dari keseluruhannya CF kombinasi CF1, CF2, CF3, CF4, CF5 sama dengan CF H, E1 tambah CF dalam kurung H, E2 tambah CF dalam kurung H, E3 tambah CF dalam kurung H, E4 buka kurung 1 CF buka kurung H, E1 CEK sama dengan CF H, E1 tambah CF H, E2 keseluruhannya CF dalam kurung H, E1 sama dengan 0,381 tambah 0,484 dalam kurung 1 kurang 0,381 sama dengan 0,0816 kali 0,484 tambah 0,381 sama dengan 0,3 tambah 0,81 sama dengan 0,8681 sama dengan CFK2 CFK1 tambah CF dalam kurung H, E3 buka kurung 1 CFK1 sama dengan 0,681 tambah 0,381 dalam kurung 1,0681 sama dengan 0,319 kali 0,381 tambah 068 sama dengan 0,803. Pada nilai kecocokan akan diberikan nilai 1 apabila tingkat presentasi persamaan perhitungan manual dan sistem sama. Jika presentasi perhitungan berbeda pada perhitungan manual dan sistem, maka nilai akan bernilai 0. Berdasarkan tabel di atas, dilakukan uji akurasi terhadap 10 sampel data diagnosa kerusakan komputer dan diperoleh nilai akurasi sesuai dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai akurasi sama dengan jumlah data akurasi kali 100%. Keseluruhan data hasil dari nilai akurasi sistem pakar diagnosa kerusakan komputer dengan metode Certainty Factor dan Fault Chaining adalah 100%. Kesimpulan: berdasarkan hasil analisis dan uji coba yang dilakukan oleh penulis, dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Dihasilkan sistem pakar diagnosa kerusakan komputer menggunakan Certainty Factor berbasis web dengan baik dapat memberikan hasil berupa diagnosa kerusakan komputer sehingga memudahkan asisten dan admin laboratorium komputer untuk mencari informasi tentang gejala kerusakan, solusi dan penanganan kerusakan saat maintenance komputer. B. Apabila sistem pakar diagnosa kerusakan komputer yang dikembangkan dapat mendiagnosa 10 jenis kerusakan. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan mungkin dapat dipertimbangkan dalam perkembangan aplikasi ini sebagai berikut. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan metode yang berbeda atau dengan mengkombinasikan faktor forward chaining atau Certainty Factor dengan metode lain. User interface user interface yang ada pada aplikasi ini masih sederhana, oleh karena itu diperbaikan user interface masih diperlukan agar menjadi lebih benar dan memudahkan user atau masyarakat luas. 3. C. Program ini juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis Android atau iOS di masa mendatang. Yang D. Menambah cakupan berbagai kerusakan segala gejala yang dialami oleh admin atau sistem lab agar menjadi lebih baik dan tak penguji.
Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.